Laga lanjutan Piala Presiden 2022 yang mempertemukan tim Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya pada Jumat 17 Juni di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA berbuah petaka. Dua orang supporter tim tuan rumah Persib Bandung meninggal dunia setelah berdesakan dan terinjak-injak saat hendak memasuki stadion sesaat sebelum pertandingan dimulai. Terkait peristiwa ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo yang ditemui Minggu 19 Juni mengatakan bahwa kepolisian daerah Jawa Barat melakukan penelusuran terkait penyebab terjadinya kerusuhan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Penelusuran dilakukan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pertandingan. Polda Jawa Barat juga membuka peluang dilakukannya pemeriksaan secara bertahap kepada saksi-saksi termasuk panitia pelaksana atau panpel. Memang pasca kejadian kemarin, kita otomatis pasti akan melakukan evaluasi, baik dari sisi situasi yang ada, kemudian penyebab terjadinya kerusuhan atau terjadinya korban ini. Namun memang sampai sekarang kita masih mencari dulu faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dulu. Nah, kemudian ini nanti akan kita lakukan koordinasi baik internal maupun dengan para stakeholder untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait dengan pelaksanaan. Untuk pemeriksaan memang kita belum mengagendakan, tetapi kita lebih fokus dulu untuk melakukan pemeriksaan tentang penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Sementara itu, terkait lokasi dua pertandingan sisa di grup C Piala Presiden 2022, hingga kini kepolisian daerah Jawa Barat masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak apakah akan dialihkan ke Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung atau tetap di Stadion GBLA dengan catatan tidak dihadiri penonton. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan keluarga mendatangi kediaman Dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Minggu 19 Juni. Bersama istri dan anaknya, Sandiaga melakukan takziah atas meninggalnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz atau yang dipanggil Eril. Setelah menulis dan menempelkan kertas di ruangan memori di samping aula Gedung Pakuan, Sandiaga mengucapkan rasa belasungkawanya kepada Gubernur Emil. Di hari terakhir masa berkabung ini, Sandiaga mengungkapkan pelajaran yang bisa diambil dari kisah kesolehan seorang anak yang perbuatan baiknya sebagian besar baru terungkap, yakni selalu meminta maaf, bersedekah, dan bersyukur. Mungkin jutaan mata yang mengikuti prosesi dari hilangnya Ananda Eril sampai kepada penguburan ini betul-betul bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mengikuti proses ini dan memberikan begitu banyak pelajaran bagi kita semua tentang kecintaan, tentang bagaimana kita bersyukur, selalu memohon maaf dan bersedekah. Selain Sandiaga, sejumlah mantan pejabat tinggi negara juga hadir, yakni Khairul Tanjung dan Sutioso bersama keluarga untuk turut takziah serta berbelasungkawa. Emeril Khan Mumtaz merupakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meninggal tenggelam di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Sempat hilang 2 pekan, jenazah Eril akhirnya ditemukan dan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Senin lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setelah beberapa hari lalu dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto langsung merapatkan barisan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan agraria. Dengan melibatkan Badan Pertanahan, kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, BUMN, dan masyarakat, dia optimis akan menyelesaikan permasalahan agraria dengan solusi terbaik serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Pernyataan itu yang disampaikan oleh Menteri Hadi dalam kunjungan kerjanya ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu 19 Juni 2022.
Hingga saat ini, setidaknya ada 80 juta dari 126 juta permasalahan agraria yang segera harus diselesaikan. Pihaknya ingin semua itu diselesaikan secepatnya, sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada pungutan liar dalam prosesnya. Kaitannya dengan semua itu, pria yang juga mantan Panglima TNI itu akan sering turun ke masyarakat guna memastikannya, termasuk bagaimana pelayanan dari institusi yang membidangi. Ditambahkan Menteri Hadi, pihaknya juga akan memberi edukasi kepada masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah ini. Dia mencontohkan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, waktunya 15 hari dan prosesnya bisa secara daring. Sedangkan untuk pengurusan mandiri, waktunya tidak lebih dari 30 hari. Dia juga meminta agar para petugas terus membantu masyarakat apabila ada kesulitan dalam menyelesaikan dan atau melengkapi berkas-berkas tanahnya agar sertifikatnya segera terurus dengan baik. Saya juga ingin meninjau secara langsung terkait kasus-kasus agraria yang ada di wilayah Malang ini, termasuk Jawa Timur ya. Karena di Malang sendiri ada 8 kasus yang harus kita selesaikan. Tentunya ini bekerjasama dengan Kementerian KLHK dan Kementerian BUMN karena di situ ada tanah PTBN ya. Kita carikan solusinya tanah-tanah itu yang sudah diduduki oleh masyarakat. Ya. Tapi dalam proses ini saya minta tidak ada pungli sekali lagi. Itu yang saya tekankan. Oleh sebab itu saya akan terus turun ke lapangan ngecek permasalahan-permasalahan agraria ini. Meski sejauh ini permasalahan agraria di Malang dan di Jawa Timur pada umumnya berjalan cukup baik, namun tetap harus ditingkatkan lagi. Menurut Hadi, permasalahan agraria ini tidak hanya bisa diselesaikan secara administratif, tapi juga membutuhkan koordinasi di lapangan, termasuk dengan sejumlah kementerian terkait dan masyarakat agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam hal ini, masyarakat dapat beraktivitas secara normal. Di sisi lain, tidak ada pihak-pihak yang merasa lahannya diserobot atau diklaim begitu saja. Dari Kabupaten Malang, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Minggu sore menghadiri acara apresiasi kreasi Indonesia 2022 di Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno juga bertemu dengan para pelaku usaha UMKM dengan berbagai macam produk kreatifnya. Sandi juga memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM agar terus meningkatkan produk dan kualitas sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno juga menyampaikan dengan pandemi COVID-19 yang sudah dilalui merupakan kebangkitan bagi para pelaku UMKM. Diharapkan para pelaku usaha kecil menengah ini juga dapat naik kelas menjadi kelas besar dan usaha skala utama sehingga mampu menyasar ke pasar-pasar ekspor. Sandiaga juga menyampaikan nilai ekspor produk-produk ekonomi kreatif pada tahun 2021 lalu telah tercapai senilai 21 miliar dolar. Dan diharapkan pada tahun 2022 ini bisa tercapai senilai 35 miliar dolar. Dan suatu saat nilai ekspor produk kreatif bisa mencapai 50 miliar dolar. Bisa naik kelas dari usaha kecil menengah menjadi usaha menengah dan usaha besar, dan mereka bisa menyasar ke pasar-pasar ekspor. Saya berharap target 21 miliar dolar yang sudah kita lampaui tahun lalu sebagai ekspor bisa kita tingkatkan menjadi 30 miliar dolar, dan pada satu saat usaha ekonomi kreatif bisa menyumbangkan 50 miliar dolar. Dengan pola kita melakukan pembinaan secara holistik seperti apresiasi keren Indonesia, mulai dari bootcamp sampai kepada pembiayaannya, saya yakin ini bisa kita capai. Pihak kementerian juga siap membantu dalam hal pembinaan kepada para pelaku usaha UMKM hingga dalam hal digitalisasi pemasaran produk serta kerjasama dan kolaborasi dengan para konten kreator di bawah binaan Kemenparekraf untuk meningkatkan pemasaran para pelaku usaha kreatif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Yokai atau makhluk supernatural Jepang sejak dahulu menjadi bagian dari budaya masyarakat negeri Sakura. Pada masa modern, makhluk ini tetap dikenal luas oleh generasi muda, bahkan dari luar Jepang, seperti Indonesia, salah satunya karena diperkenalkan melalui seni visual seperti anime. Kepopuleran inilah yang kemudian menarik minat para pecinta budaya Jepang termasuk anime di tanah air untuk berkunjung ke pameran bertema yokai, salah satunya yang berlangsung di Bentara Budaya Jakarta. Bikin acara, terus ada Obakeya Shiki gitu kan. Nah itu juga kita kayak di situ ada penampilan yokai gitu, cosplay jadi yokai kayak gitu. Jadi pernah tahu. Jadi kita pengen tahu lebih banyak lagi gitu di sini. Pengen lihat juga sih kira-kira yokai itu apa aja sih isinya. Kan masih banyak yang belum kita tahu. Terus katanya ada ini kayak apa? Gulungan-gulungan gitu. Scrollnya, jadi pengen tahu aja. Scroll Night Pirate itu yang di depan itu kayak, soalnya pas begitu masuk ngelihat itu terus ini kok kayak yang animenya di Jujutsu Kaisen gitu, kayak mirip. Terus kayak pas dilihat gambarnya juga seru sih, menarik banget sih kalau dari aku itu. The Night Parade of 100 Demons Picture Scroll menggambarkan keberadaan sekitar 100 yokai yang hidup dengan berbagai wujud. Ada yokai berwarna coklat tak bernama yang mengenakan cawat atau kain penutup kemaluan. Pada masa lalu, makhluk ini dipercaya membawa keberuntungan sekaligus kesialan. Di pameran ditampilkan juga yokai pembawa keberuntungan yakni Amabiko, merupakan makhluk legenda dari danau yang memiliki paruh seperti burung. Selain itu, ada juga yang ditampilkan dalam kartu-kartu berbahan kardus untuk dimainkan anak-anak. Dari Jakarta, Lia Wandriani Santosa, Kantor Berita Antara mewartakan.